Mbak Nuri betul ya pernah kehilangan kandungannya secara gaib, tiba-tiba hilang dari kandungannya. Betul, betul Mas Robi. Memutuskan untuk menikah di usia dini. Semester 5 saya menikah Pak Ustadz. Tanpa mengenal statusnya dulu. 1 hari sebelum pernikahan itu saya dapat teror Mas Robi. Katanya kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan mati. Aku mohon padamu agar kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, kerajaan-kerajaan jin, pengobatan-pengobatan musyrik yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Ibu Rahayu ya Allah. Dan juga yang menguasai otaknya Ibu Rahayu ya Allah. Baik otak depannya Ibu Rahayu, memorinya Ibu Rahayu, motorik dan otak kecilnya Ibu Rahayu ya Allah. Aku mohon padamu agar kau keluarkan mereka dari tubuh Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Dan yang juga menguasai jantungnya Ibu Rahayu dan hatinya Ibu Rahayu, engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar kau keluarkan seluruh kerajaan jin yang masuk melalui kakinya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Dan juga tangannya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, dan juga kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Rahayu ya Allah. Jika Ibu Rahayu pernah menghadapi suatu masalah dan masalah itu menjadikan Ibu Rahayu jengkel, sedih yang terus-menerus dan bahkan putus asa ya Allah, aku mohon padamu ampunilah kesalahan dan dosa Ibu Rahayu ya Allah. Jika Ibu Rahayu mengalami masa-masa sedih yang berkepanjangan, jengkel yang berkepanjangan dan juga putus asa ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada kerajaan jin yang masuk melalui kesedihannya Ibu Rahayu yang panjang, masuk melalui jengkelnya Ibu Rahayu yang panjang, dan juga masuk melalui putus asanya Ibu Rahayu, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang menguasai otaknya Ibu Rahayu, yang menguasai telinganya Ibu Rahayu ya Allah, yang menguasai telinganya Ibu Rahayu ya Allah, yang menguasai telinganya Ibu Rahayu ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan mereka dari tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jika di telinganya Ibu Rahayu ada makhluk yang membisikkan kata-kata yang tidak baik ya Allah untuk Ibu Rahayu, aku mohon agar engkau balas jin yang membisikkan kata-kata tidak baik pada Ibu Rahayu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah kesembuhan pada Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah kerajaan jin yang masuk melalui sedih, jengkel dan putus asanya Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau berikan kesembuhan pada Ibu Rahayu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Rahayu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Rahayu kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Reaksi apa dari tadi pada saat didoakan? Ibu sampai mau pingsan tadi, sampai lunglai. Emang apa yang dirasakan? Waktu saya pingsan tuh berat, terus kenceng, terus perutnya juga kayak diaduk-aduk. Iya. Jadi saya nggak sadar waktu itu, lemes. Sekarang perutnya gimana? Enakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi punggungnya sakit, kenceng, sekarang gimana?
Enteng Ustaz. Al, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepalanya yang kencang sekarang gimana? Enak, enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang harus bilang Alhamdulillah. Alamin. Mudah-mudahan tobatnya Ibu diterima oleh Allah ya Bu. Jangan ke orang pinter, jangan ke dukun ya. Umur sudah uzur, jangan bermain-main dengan musyrik ya Bu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cepat sembuh ya. Salam buat keluarga Ibu, silakan pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku mau nanya sama Kak Sarah sekarang. Kak Sarah kan sekarang sudah living for good, tinggalnya sudah di US ya? Sementara aja. Oh, untuk sementara, untuk sementara sementara. ini. Pengalaman mistis di sana, hal-hal yang misterius apakah Kakak saksikan juga Kak? Karena possession atau kerasukan kan juga ternyata nggak hanya di Indonesia ya? Aku sih kalau di sana nggak pernah lihat ya. Kalau dulu di Indonesia Dulu sering? di Indonesia sering. Kalau Tapi sudah ya, melihat dua narasumber kita, apa yang Kak Sarah bisa ambil pelajarannya kira-kira nih? Kalau boleh ya tahu. kita harus percaya sama Tuhan dan kita harus jadi pemaaf. Seperti ibu yang tadi, dia kan jengkel dari kecil, dia bilang dia suka dibully ya. Kita harus ikhlas dalam memaafkan. Jadi kita nggak punya sakit hati. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ternyata dendam dan amarah itu juga bisa membuka gerbang di diri kita untuk mengundang jin ya Pak Ustadz untuk Iya. masuk ya. Ya memang sedih yang berkepanjangan jin masuk, jengkel berkepanjangan jin masuk, putus asa jin masuk. Nah kalau udah putus asa itu jinnya agak lebih ngeri lagi. Biasanya nanti macam-macam yang dia omongkan kepada kalau pas dia bukan kemasukan ya malah kelihatan dia nggak kemasukan tapi ada yang ngomong ke dia, ngomong apa bunuh diri, Oke. apa potong tangan, siram air panas anakmu gitu, itu kan beda ya. Itu yang dikatakan oleh teman-teman kita para dokter schizophrenia itu ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kan sering ya kayak begini-begini kan udah tahu mana sih tempatnya letaknya jin yang bandel-bandel di tubuh itu tahu. Jadi doanya itu di titik-titik itu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang kita akan bertemu dengan narasumber terakhir kita, di mana beliau sempat kehilangan bayi dalam kandungannya secara goib. Langsung saja. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mikrofonnya. Boleh perkenalan diri namanya siapa? Lebih maju sih. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Mayangsari, panggilannya Nuri, dari Wanayasa, Purwakarta. Oke. Mbak Nuri betul ya pernah kehilangan kandungannya secara gaib, tiba-tiba hilang dari kandungannya. Betul, betul Mas Robi. Gitu. Iya, kejadiannya dari awal tahun 2008 Pak Ustadz. Saat itu saya masih kuliah dan saya magang kerja di suatu perusahaan di Purwakarta. Ketika itu saya pas kuliah dikenalkan sama atasan saya yang di perusahaan itu kepada laki-laki, katanya dia mau menikahi saya Pak Ustadz. Karena saya merasa biaya pendidikan kuliah cukup mahal, saya tidak mau membebani orang tua. Di situ saya akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini. Semester 5 saya menikah Pak Ustadz. Tanpa mengenal statusnya dulu. 1 hari sebelum pernikahan itu saya dapat teror Mas Robi. Katanya kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan mati. Tapi saya yakin Pak Ustadz karena saya punya Allah, saya yakin Allah akan menolong saya. Saya terus lanjutkan pernikahan tersebut. Ketika malam-malam mau pernikahan itu, di rumah saya di atas jam 12 malam saya menggigil kedinginan Pak Ustadz. Terus saya kesurupan Mas Robi. Sampai subuh besoknya saya menikah, pohon-pohon yang ada di rumah, yang riasan itu semua layu. Iya, semua layu Pak Ustadz. Saya terus melanjutkan pernikahan alhamdulillah di situ. Setelah 3 bulan kemudian saya merasakan hal yang aneh. Di antaranya badan saya sering merasakan menggigil, pusing dan sebagainya. Dan malam-malam itu Mas,
Di rumah saya seperti ada anjing yang dari jarak jauh tiba-tiba mendekat. Keluarga saya, ya Allah ada apa ini gitu, sampai semenit astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sampai suara teriakan Allahu Akbar itu melebihi dari suara anjing tersebut. Ibu sudah keguguran tanpa pengetahuan saya nggak yakin Mas, saya keguguran itu. Saya nggak yakin dok, kalau ibu nggak yakin, ibu diperiksa dan sini ibu harus dikuret, katanya bayi ibu udah busuk di dalam kandungan. Sampai saya 2 kali kejadian seperti itu Pak Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku ya Allah saudaraku yang bernama Mbak Nuri ya Allah.